Arsenal habiskan hampir 25 miliar rupiah untuk Tizi di Dubai. Ironi pemain-pemain gaji tertinggi di Arsenal. Kekhawatiran legenda Arsenal, Saka, Saliba, dan Gabriel bisa hengkang secara gratis. Hasil Nottingham Forest versus Arsenal, skor 0-0. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal habiskan hampir 25 miliar rupiah untuk Tizi di Dubai. Arsenal tak mengeluarkan uang sama sekali pada bursa transfer paruh musim 2024-2025 ini. Di sisi lain, klub memilih untuk mengeluarkan uang hingga 1,2 juta euro atau sekitar 24,8 miliar rupiah untuk latihan di Dubai. Arsenal menurut laporan The Mirror memutuskan untuk berlatih di Dubai karena beberapa alasan. Pertama, mereka punya jeda selama 10 hari setelah tersingkir dari Piala FA. Nah, jeda itu dipakai untuk Tizi di Dubai. Ide Arteta, latihan di Dubai bukan hanya sekedar untuk memberikan cahaya matahari bagi para pemain. Arsenal tidak sedang liburan di Dubai. Mereka justru punya sesi latihan berat yang berujung pada cedera Kai Havertz. Para pemain Arsenal hanya mendapat libur penuh selama 1 hari saja selama di Dubai. Soal cedera, Havertz ini adalah harga mahal yang harus dibayar Arsenal karena stok penyerang mereka sangat terbatas. Arsenal memboyong semua anggota tim utama dan sejumlah besar staf ruang ganti ke Dubai. Mereka berpergian dengan pesawat khusus, di mana Arsenal menginap di hotel mewah dan itu membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Ironi pemain-pemain gaji tertinggi di Arsenal. Ada 3 pemain dengan gaji tertinggi di Arsenal. Apa daya, satunya meredup dan 2 lainnya cedera. Dilansir dari The Sun, ketiga pemain tersebut adalah Raheem Sterling, Kai Havertz, dan Gabriel Jesus. Rinciannya adalah Sterling digaji 325.000 pounds per pekan atau setara 6,7 miliar rupiah. Havertz digaji 280.000 pounds per pekan atau setara 5,8 miliar rupiah. Dan Jesus digaji 265.000 pounds per pekan atau setara 5,4 miliar rupiah. Patut diingat, angka yang dibayar Arsenal ke Raheem Sterling tidak sebesar itu. Sebabnya, Sterling merupakan pemain pinjaman dari Chelsea dan Arsenal hanya membayar 30%, alias hanya 97.500 pounds, yang mana setara 2,2 miliar rupiah. Akan tetapi, Arsenal diyakini harus membayar Sterling dengan gaji sebesar itu jika mau mempermanenkannya. Namun rasa-rasanya The Gunners mungkin enggan melakukan hal tersebut karena performa sang winger malah mandek. Ketiga pemain tersebut sama-sama berposisi sebagai penyerang. Diyakini Sterling bakal dikembalikan ke Chelsea pada akhir musim nanti dan Jesus bakal dijual. Kekhawatiran legenda Arsenal, Saka, Saliba, dan Gabriel bisa hengkang secara gratis. Legenda Arsenal Ian Wright mengungkapkan kekhawatirannya terhadap masa depan 3 pemain kunci The Gunners. Ia menilai Gabriel Magalhaes, Bukayo Saka, dan William Saliba berpotensi menunda perpanjangan kontrak mereka jika klub tidak menunjukkan ambisi yang lebih besar dalam bursa transfer. Dalam podcast Wrighty's House, ia mengatakan, saat kita berbicara tentang perpanjangan kontrak pemain seperti Saka, Gabriel, dan Saliba, saya yakin prosesnya akan berjalan lambat. Kita bisa mengalami situasi seperti Liverpool dengan Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah, dan Virgil van Dijk. Wright menambahkan bahwa para pemain mungkin ingin menunggu perkembangan Arsenal di musim panas sebelum memutuskan masa depan mereka. Jika saya berada di posisi mereka, saya akan berpikir, mari kita lihat siapa yang akan didatangkan klub pada musim panas. Manajer memang sudah memperpanjang kontraknya, tetapi kita harus melihat apakah klub benar-benar serius dalam membangun tim yang lebih kompetitif. Kekhawatiran Wright juga mencerminkan situasi yang dihadapi Arteta. Ia menilai bahwa sang manajer pasti memiliki ambisi besar
dan ingin mempertahankan para pemain terbaiknya. Saya yakin Mikel sudah memberitahu para petinggi klub bahwa jika mereka tidak mendukungnya dengan pemain berkualitas, maka sulit untuk mempertahankan para pemain kunci yang kontraknya akan segera habis. Saat ini kontrak Magalhaes, Saka, dan Saliba masih berlaku hingga musim panas 2027. Namun, Arsenal harus bertindak cepat untuk memastikan para pemain kuncinya tetap bertahan dan mendukung ambisi klub di masa depan. Hasil Nottingham Forest versus Arsenal, skor 0-0. Arsenal tertunduk kecewa usai ditahan imbang Nottingham Forest. Pertandingan berjalan alot selama 90 menit dan berakhir tanpa gol atau 0-0. Kamis 27 Februari 2025, Arsenal menyambangi Nottingham Forest di City Ground dalam duel lanjutan Premier League 2024-2025. Laga ini krusial bagi kedua tim yang saat ini menghuni peringkat 2 dan peringkat 3 klasemen sementara. Sesuai prediksi, laga berlangsung sengit. Nottingham menunjukkan kualitasnya sebagai tim kejutan di Premier League musim ini. Arsenal sulit menciptakan peluang. Hasil imbang ini berarti kedua tim harus berbagi 1 poin. Dikutip dari ID Gunners Room, Arsenal masih di peringkat 2 dengan 54 poin. Nottingham di peringkat 3 dengan 48 poin. Keputusan para board buat tidak memfasilitasi Arteta untuk belanja di Januari begitu keras dampaknya. Sekarang, nonton Arsenal sudah tanpa ekspektasi apa-apa hingga akhir musim. Arteta bisa saja bersikeras untuk tidak menyerah dalam perburuan gelar, tapi para pemain dia tidak mengiyakan itu. Mereka yang diharapkan mengangkat ini tim ketika Saka, Gabriel, Havertz, dan Martinelli cedera, malah membuat fansnya sendiri geram. Tulis @idgunners_room di akun X. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!